Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini kita membahas yang meneruskan kemarin ya, Microsoft Access. Langsung saya share screen saja ya. Nanti bisa dilihat di situ. Langsung saya share screen ini. Oke. Access. Access 2003. Saya open. Nah, kemarin kita sudah membuat apa kemarin itu ya? Percobaan. Benar atau salah? Oh, bukan. Saya open. Yes. Nah, kita kemarin sudah membuat tabel tes ini ya. Ada nomor buku, judul, jenis, tahun terbit sama penerbit. Ya. Setelah kita membuat sebuah tabel yang paling sederhana, nanti user itu tidak langsung ketemu dengan tabel ini. Jadi kalau misalnya kamu pernah melihat kasir Indomaret, ya pernah ngintip komputernya di kasir Indomaret, kamu tidak akan menemukan kasir Indomaret itu membuka tabel seperti ini. Tapi yang dibuka adalah form. Form itu tampilan yang bisa langsung dilihat oleh kasir tersebut supaya enak, bukan berupa tabel. Kalau berupa tabel, nanti ribet. Kalau data kita di sini masih ada 2 data, itu gampang. Paling tabelnya ya isinya cuma 2 gitu aja. Datanya. Tapi kalau di Indomaret, kira-kira barang Indomaret itu ada berapa ratus jenis barang? Jelas banyak sekali. Sama contoh sederhana, contohnya gini. E-learning. Kalian tiap hari kan absen di e-learning. Satu hari absen berapa kali di e-learning? Kan jelas lebih dari satu kali. Lebih dari satu kali itu mungkin di dalam satu hari ada 4 mata pelajaran, maka kalian absen 4 kali. Jumlah siswa MAN itu 1000 lebih. Kalau 4 kali absen dikali 1000 siswa, maka dalam satu hari itu ada 4000 baris data absensi saja. Satu hari, 4000. Kalau dalam 10 hari, jelas sudah ada 40.000 data. Nah, nggak mungkin kita mentelengi satu persatu, mencari data itu satu persatu. Makanya dibuatlah model form untuk memudahkan. Ya. Nah, untuk membuat form di Microsoft Access ini, bagi yang bisa ngikuti silahkan ngikuti, nggak apa-apa. Kalau nggak bisa ngikuti sekarang, nanti lihat di YouTube-nya saja. Ya, untuk membuat form itu ada di menu sini, create. Ya, create sini kemarin kan kita sudah create tabel. Nah di sini ada create form. Pada create form ini ada macam-macam. Yang pertama, kalau kita klik form, gini saja di sebelah sini, ya, begitu kita klik create form, maka secara otomatis kita nggak usah ngapa-ngapain, otomatis sudah keluar tadi data di tabel ini, di tabel buku. Gambarnya beda. Kalau di tabel, gambarnya bentuk tabel seperti ini. Kalau form, gambarnya bentuk form. Ya. Nah, di sini ada nomor buku 1001, judulnya Sejarah Indonesia, jenis buku pelajaran, tahun terbitnya ini, penerbitnya ini. Datanya sama dengan ini. Ya, ini data yang pertama. Nah, di form ini tampilannya diubah bentuk seperti ini supaya lebih mudah. Kalau misal kita pengen ke data berikutnya, itu di sini di bagian bawah sendiri ya, itu ada tulisan record one of two. Record pertama dari 2 record atau data pertama dari 2 data. Berarti kita ada di data pertama. Untuk pindah ke data kedua, tinggal klik tanda panah yang ini. Next record. Klik, maka otomatis ini sudah masuk ke data kedua.
Untuk menuju data pertama bisa pakai ini adalah first record, data terakhir bisa pakai ini. Kalau yang ini sama yang ini, previous record sama next record itu ke data sebelumnya dan data sesudahnya. Kalau yang ini data awal, ini data akhir. Kemudian yang ini ada bintangnya, ada new atau blank record, itu untuk menambahkan data baru. Jadi kalau misalnya kita klik, maka di sini akan kosong, bisa saya tambahkan datanya. Misal nomor 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Nomor buku. Nah, form view, masuk ke form view ya. Tampilannya tadi di layout. Kalau layout itu untuk menentukan tampilan. Kalau di sini bisa ngisi. Form view. Misal datanya ini judulnya perjuangan Cut Nyadin. Jenisnya buku sejarah pelajaran misal. Tahun terbit 2003 penerbitnya CV Abadi. Misal seperti ini. Kalau misal kita next atau membuat baru new blank record lagi, maka secara otomatis data tadi tersimpan. Tersimpan di mana? Tersimpan di dalam tabel. Saya masuk ke design view dulu. Oke. Nah, kemudian saya masuk ke datasheet view, maka sudah ada 3. Di refresh istilahnya. Nah, kalau di sini, kalau saya back 1, 2, 3. Sudah ada 3 record yang masuk ke dalam sini. Nah, apakah record ini hanya ini saja recordnya? Oh tidak, ya. Bisa banyak, berapa ratusan ribuan boleh, tapi diinput di sini. Boleh nginput di sini, boleh juga nginput di sini. Kalau misal ini saya tutup, klik kanan, saya close, tidak masalah, ini tetap jalan. Jadi tetap bisa digunakan. Ya. Nah, terus misal, Pak, saya nggak suka model gini, Pak. Saya kepingin ini bukan nomor underscore buku, saya kepingin ini diganti. Boleh dengan cara apa? Masuk ke klik kanan, masuk ke design view. Nah, design view-nya seperti ini. Ini tulisan no underscore buku mau tak ganti. Nomor buku. Judul, jenis, tahun terbit, nggak apa-apa lah. Ini sudah benar. Kalau tahun terbit itu nggak harus ada spasinya, Pak, tahunnya. Ini diganti, nggak apa-apa kalau ininya. Karena ini hanya tampilan depannya saja. Yang tidak boleh diganti adalah yang ini. Di sebelah sini, ini tidak boleh diganti. Ya, kalau kurang besar, nah ini. Tarik ke bawah. Nah, ini tidak boleh diganti. Kalau kepingin lihat hasilnya, tinggal klik kanan, masuk ke form view lagi. Maka ini sudah ganti nomor buku, bukan no underscore buku secara langsung. Pak, kalau misalnya ini terlalu panjang, di beberapa akses bentuknya beda ya. Ini kan ukurannya sama persis. Nah, kalau ini begitu tak pendek kan akan ngikut semua. Ya, jadi ngikut secara keseluruhan kalau di 2013. Kalau di akses 2007 tidak, bisa sendiri-sendiri. Ya, mungkin perlu dibuang dulu. Oh, itu nanti saja panjang nanti langkahnya supaya bisa panjangnya sendiri-sendiri itu panjang langkahnya. Ini sementara untuk form, pembuatan form. Ini kalau langsung form. Nah, kalau saya buka di tabel lagi, kalau mau nyimpen, klik kanan, save. Namanya apa? Form buku. Kemudian, oke. Nah, satu bentuk form. Ya. Kalau ada bentuk form yang lain, contohnya gini. Tadi kan ada di create. Kita mau bahas ini. Form desain, saya melewati saja karena ini agak ribet.
blank form saya lewati, saya pilih form wizard. Wizard itu kalau di pengertian seperti tongkat sihir atau tuntunan, ya, diklik form wizard, maka kita dihadapkan pada model seperti ini. Pada form wizard, kita bisa membuat sebuah form yang isinya itu lebih dari satu tabel. Jadi misal satu form isinya ada 3 tabel, boleh dijadikan satu dan saling berhubungan. Itu nanti kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, kalau di form ini, kalau tadi sekali klik langsung jadi semua, kalau ini kita bisa milih mana yang ditampilkan dan mana yang tidak. Jadi posisi sebelah kiri ini adalah data yang bisa ditampilkan, yang sebelah kanan ini yang ditampilkan apa. Contoh, kalau saya ingin menampilkan nomor buku sama judul saja, maka yang tampil hanya 2 ini, yang 3 ini tidak ikut tampil. Kalau misalnya buku jenis sama tahun terbit, penerbit enggak usah, maka yang tampil hanya 4. Pak, kebablasan Pak, judul enggak usah Pak, diklik, dikembalikan ke sini. Jadi ini untuk mengisi, untuk mengembalikan. Kalau pengen semuanya, ya klik ini, langsung semuanya ditampilkan. Sama nanti hasilnya seperti ini. Tergantung kebutuhan. Kalau kita pakai form yang pertama ini hanya untuk satu tabel. Kalau yang ini boleh lebih dari satu tabel, tergantung kebutuhan. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut kenapa kok ada yang ini dan ada yang lain. Ya. Kemudian next kita disuruh milih formnya bentuknya seperti apa. Kalau kolumnar seperti ini, jadi ini form, ini tulisannya, ini formnya. Kalau tabular bentuknya seperti ini, mirip tabel. Kalau datasheet bentuknya juga mirip tabel. Kalau justify, jadi dilanjutkan dari sini ke sini dan seterusnya. Ya, nanti kita buat masing-masing. Saya mau buat yang kolumnar saja dulu. Ya, nanti tak contohkan yang lain. Di next. Nah, ini judulnya apa? Titelnya. Titel itu ini. Titel atas sendiri. What title do you want to use form? Misal, form buku judulnya supaya beda dengan ini. Ya. Kemudian langsung ada konfirmasi. Setelah di finish, apa yang akan dilakukan? Bisa langsung masuk atau enggak modifikasi. Saya masuk aja dulu. Nanti bisa dimodif saat setelah masuk. Langsung saya klik finish. Form buku, ya namanya sudah ada di sini. Saya buat form buku 1. Finish. Bentuknya sama seperti tadi. Tapi perbedaannya, kalau yang ini full. Ya, ini penuh. Kalau ini enggak, disesuaikan dengan panjang karakternya. Jadi kalau nomor buku ini kan panjang karakter kemarin 10, jadi tidak terlalu panjang. Tahun panjang karakternya misalnya 4 juga tidak perlu terlalu panjang. Tampilannya lebih gampang. Kalau ini sama, datanya sama, isinya sama. Ini. Ya, itu kalau form wizard yang kolumnar. Kalau form wizard yang tabular, caranya sama. Ya, contoh, kalau saya mau memasukkan semuanya ini, masuk, kemudian saya next, ada form wizard yang saya buat ya justify saja lah, nggak usah tabular, justify supaya kelihatan bedanya. Saya next, ini misalnya buku 2, form buku 2. Maka kalau saya finish, bentuknya jadi seperti ini. Ya, ada nomor buku, judul, jenisnya di sini, tahun terbit dan penerbitnya. Jadi ada di bawahnya, ini judulnya, ini isinya. Kalau ini ada di sampingnya. Jadi tergantung kebutuhan, mau model yang ini atau model yang seperti ini. Itu kalau form. Ya, oke. Saya pakai yang ini saja, wis. Ya, saya pakai ini. Ini bisa ditutup, klik kanan, close. Yang ini saya tutup juga, klik kanan, close. Nah, ini untuk menambahkan data sama ya, pakai yang ini.
blank, misalnya 99901. Judulnya boleh pakai ini, mouse atau pakai tab ya untuk memindahkan. Misalnya humor kumpulan humor Gus Dur ya. Tahun terbit 2000. Jenisnya apa ini jenisnya? Novel, maksud novel ya. Humor, ya segitu aja lah. Penerbitnya CV Angkasa 3. Nah, kalau menyimpan masuk ini. Di next saja, sudah otomatis nyimpan. Nah, Pak, bagaimana kalau saya itu pinginnya nggak di sini, tapi berupa tombol? Itu bisa. Caranya sama seperti ini. Masuk klik kanan, desain view, kemudian di sini ini ada footer, ditarik ke bawah. Ditarik ke bawahnya bukan di sini ya, bukan di bawahnya footer, ini tarikan ke atas lagi, tapi di atasnya pas klik ditarik ke sini, maka ini akan lebih panjang. Nah, untuk menambahkan tombol, tinggal ini. Ini posisinya di desain view, baru keluar ini. Kalau posisinya di form view tidak keluar, ya. Saya klik ini, klik, saya arahkan, saya klik di sini. Akan ada konfirmasi bentuknya. Itu berupa apa? Kalau saya mau ngisi berupa next, tombol berikutnya, maka isinya adalah record navigation. Isinya apa? Go to next record. Saya next. Mau berupa gambar, go to next gambarnya seperti ini, atau arrow, atau tanda panah, atau teks. Teks itu boleh kasih bahasa Jawa, bahasa Indonesia boleh, ya harus bahasa Inggris. Yang ini ya. Misal saya buat gambar saja supaya gampang. Seperti ini. Saya next, isinya biarkan finish. Maka jadinya gini. Bisa saya gerakkan ya kemanapun boleh. Ya, saya contohkan untuk menjalankan gimana. Saya klik kanan, masuk ke form view. Nah, ini posisi di 1, data 1 dari 4. Saya klik next ini. Dia akan pindah. Jadi mewakili tombol di sini. Kalau tombol di sini kan kelihatan kurang nyaman, kecil. Kalau di sini lebih besar. Kalau saya membuat tombol yang lain, ya sama caranya masuk ke desain view, kemudian klik tombol sini, arahkan diletakkan di mana saja boleh, nanti bisa dipindah. Kemudian go to previous record. Tadi next, ini previous, gambarnya saya buat sama saja seperti ini, langsung saya finish, tak taruh sini. Taruh sini biar agak rapi. Kalau gini tak gerakkan pakai tanda panah, kanan kiri atas bawah boleh ya. Untuk ngetesnya bisa ke form view. Jadi gini, kalau saya next dia masuk ke sini, kayak saya previous dia masuk ke sini. Nah, bisa dengan cara seperti ini. Lebih enak kayak gini daripada ke sini. Ini kecil ya. Lebih enak kalau pakai gini. Kalau saya mau buat ini Pak, first record boleh. Bisa. Jadi masuk ke desain view kembali, saya tambahkan tombol, ya, record navigation, navigasi perhatikan kiri, kanan, atas, bawah, atau first record. Kalau gitu berarti saya pakai first record, ya, finish. Bentuknya gini. Saya pindah. Kemudian record berikutnya, saya tambahkan lagi di sini adalah last record, record terakhir. Maka kalau kita jalankan, ini bisa mewakili ini sudah terwakili. Ke record terakhir, ini 9901. Yang pertama 1001. Kalau ke berikutnya, kalau misalnya sudah di sini terus tak back, nggak bisa.
you can go to the specific record, karena ini record pertama, nggak ada record lagi sebelumnya. Kalau record terakhir, saya klik ini, maka nah ini jadi kosong, ya. Ini bisa kita inputkan data baru. Jadi coba saya kok 777 judul ilmu merawat wajah misalnya, tahun terbit 2010, jenisnya panduan, penerbit CV digital. Nah, kemudian saya next, maka otomatis sudah ada di sini. Kalau pas ini terakhir saya klik next, kosong, ini bisa kita isi, membuat data baru. Tapi kalau ini sudah kosong gini, kita next lagi nggak bisa karena nggak ada data lagi setelah ini. Ya, ini untuk akses. Nah, ini nyimpennya gimana Pak? Kalau sudah gini, otomatis tersimpan. Kalau misalnya nggak yakin bisa klik di sini, save atau file, save. Ini kalau tidak yakin. Ya, filenya ini ada di mana? Ini tadi filenya namanya apa? Tes. Ya. Filenya ada di atas dokumen tes. Nah, saya bisa cek di sini dokumen ada tes T. Nah ini tes. Kalau sedang jalan, ini akan ada dua file. Yang satunya terkunci. Ini sedang jalan. Kalau mau ngopi, ya ini file ini di-copy, dibuka di tempat lain bisa. Ini sudah tercopy semua dari book form ataupun tabelnya. Itu sudah jadi satu file. Ya, itu sudah jadi satu kesatuan kalau di dalam Microsoft Access. Oke, ada yang perlu ditanyakan. Hendy, gimana Hendy? Mau buka ketok jelas apa itu? Gimana? Ya, bingung pindah kamera. Hendy bingung pindah kamera depan atau kamera belakang? Bingung, Pak. Nanti bisa dilihat lagi di YouTube, nanti tak upload ya ini ke YouTube, nanti bisa dilihat dan dicoba. Ya, ini saya buat segampang mungkin, tidak terlalu banyak. Ya memang kalau memang langsung jelas bingung, nanti bisa dilihat lagi di YouTube dan dicoba. Saya harap dicoba dulu. Masalah salah benar itu nomor 13, yang penting dicoba dulu. Ya. Oke, kalau yang lain ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan via WA atau ya via WA lebih gampang. Kalau via Zoom gini nanti ribet ya, saya kena itu ya, kena suspend di sini karena sudah 40 menit ya. Ya, sudah 40 menit. Tapi saya di remove, nggak apa-apa, bisa setelah 40 menit ya. Oke, saya cukupkan sampai di sini ya. Nanti bisa dilihat ini di YouTube, jadi supaya tidak repot-repot, nanti bisa diulangi kembali. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama ke depan.